Kenali kebudayaan suku Bugis. Suku Bugis merupakan satu dari sekian banyak kelompok etnis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sama seperti budaya lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku Bugis juga memiliki adat istiadat ataupun aspek ritual yang masih mengakar dengan hebat secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah agar tak lekang oleh zaman. Masyarakat Bugis memiliki peraturan adat terkait perkawinan. Perkawinan ideal tersebut meliputi yang pertama ada namanya Asialang Marola. Asialang Marola merupakan perkawinan antara saudara sepupu sederajat ke-1 baik dari pihak ayah atau ibu atau biasa disebut dengan sepupu sekali. Yang kedua ada namanya Asialana Memeng. Asialana Memeng merupakan perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua baik dari pihak ayah atau ibu atau biasa disebut dengan sepupu 2 kali. Proses pernikahan adat Bugis menjadi salah satu cara bagi para keturunan Detro Melayu ini untuk memaknai betapa sakralnya gerbang kehidupan yang baru akan mereka pijaki. Setiap tahapan dari rangkaian pernikahan adat Bugis juga menyimpan doa dan makna mendalam bagi keberlangsungan rumah tangga calon pengantin kelak. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis sebelum melakukan perkawinan yaitu yang pertama, Mamanu-Manu. Mamanu-Manu merupakan proses yang dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis pujaannya. Momen ini juga dimanfaatkan untuk membahas besaran nilai uang panai dan mahar. Mamanu-Manu mengandung nilai sosial. Budaya lokal mengandung nilai sosial yang dipahami dari realitas masyarakat dalam suatu wilayah, memiliki lingkungan sosial dan dengan masyarakatnya membentuk pergaulan hidup bersama. Mereka mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya. Yang kedua, Mapetuada. Mapetuada adalah acara yang bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar, dan lain-lain. Biasanya di Mapetuada, pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan. Yang ketiga, Mapasok Boting dan Cemopasi. Mapasok Boting berarti merawat pengantin, adalah ritual awal dalam upacara pernikahan. Acara ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut sebelum hari H. Selama 3 hari tersebut, pengantin menjalani perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak hitam dari campuran beras ketan, asam jawa, dan jeruk nipis. Kemudian, Cemok Pasi sendiri merupakan mandi tolak bala yang dilakukan untuk meminta perlindungan Tuhan dari bahaya. Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sehari sebelum hari H. Cemok Pasi mengandung nilai ritual. Nilai ritual adalah pelaksanaan budaya yang mengandung unsur ibadah, karena merupakan mandi tolak bala yang digunakan untuk meminta perlindungan Tuhan dari bahaya. Keempat, Mapendrek Temek. Karena mayoritas suku Bugis memeluk agama Islam, pada sore hari sehari sebelum hari pernikahan diadakan acara Mapendrek Temek atau Khatam Al-Quran dan pembacaan berzanji yang dipimpin oleh seorang imam. Mapendrek Temek mengandung nilai religius. Mapendrek Temek atau Khatam Al-Quran dan pembacaan berzanji adalah sebuah pengharapan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, agar hajatan masyarakat berjalan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapasili. Mapasili sendiri merupakan proses siraman. Proses siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya air siraman atau mapasili diambil dari 7 mata air dan juga berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air mapasili. Selesai mapasili, tamu undangan yang hadir akan berebut koin yang terdapat di dalam air mapasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum nikah. Ada kepercayaan di orang-orang Bugis Makassar kalau anaknya akan mudah mendapatkan jodoh setelah memiliki koin tersebut. Selain itu, saudara dan sepupu dari calon mempelai yang belum menikah biasanya akan ikut dimandikan setelah calon mempelai selesai. Semua itu dilakukan agar saudara dan sepupu dari calon mempelai juga menjadi enteng jodoh. Makdupa Boting. Makdupa Boting merupakan penyambutan kedatangan mempelai laki-laki. Penyambutan ini biasanya dilakukan 2 orang penyambut, 1 remaja perempuan dan 1 remaja laki-laki, 2 orang pak kusuk-kusuk perempuan yang sudah menikah,
Dua orang palipa sakbe, orang tua laki-laki dan perempuan setengah baya sebagai wakil orang tua mempelai perempuan dan seorang perempuan penebar beras. Mapendrek boting. Mapendrek boting berarti mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Mempelai laki-laki diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran orang tuanya. Iring-iringan tersebut biasanya terdiri dari indok boting atau inang pengantin dan pasepi atau pendamping mempelai. Mapasi Karawa. Selesai akad nikah, proses pernikahan adat Bugis selanjutnya adalah Mapasi Karawa. Pada proses ini, mempelai pria akan dibimbing untuk masuk ke kamar pengantin dan bertemu dengan istrinya secara resmi. Namun, sebelum memasuki kamar, akan ada ritual ketuk pintu. Ketuk pintu ini dimaksudkan untuk meminta izin ke pihak keluarga mempelai wanita agar diperbolehkan masuk. Setelah memasuki kamar, kemudian dilakukan ritual Mapasi Karawa. Mapasi Karawa adalah bentuk sentuhan pertama dari suami ke istrinya. Biasanya, sentuhan tersebut diutamakan ke pundak karena melambangkan hubungan sejajar antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Selain itu, juga dilakukan sentuhan ke ubun-ubun, dada, atau perut. Terakhir adalah pemakaian sarung yang kemudian dijahit. Ini menandakan agar pasangan yang baru menikah terus bersatu dalam pernikahan tersebut. Setelah ritual Mapasi Karawa selesai, dilanjut dengan sungkem kepada orang tua dan juga keluarga yang dituaikan dari mempelai wanita. Yang kesembilan adalah Marola atau Maparola. Pada tahap ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai laki-laki bersama dengan iring-iringannya. Nilai budaya yang terkandung dalam adat ini yaitu nilai kemanusiaan. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan terhadap budaya lokal masyarakat Muslim yang memiliki relevansi dengan ritual keagamaan mengindikasikan adanya hubungan yang harmonis dalam memanfaatkan segala bentuk produk-produk budaya lokal mereka dan memberikan kesadaran akan pentingnya nilai toleransi dalam hidup individu maupun sosial. Yang ke-10 adalah Maluka Boting. Dalam proses ini, kedua pengantin menanggalkan busana pengantin mereka. Setelah itu, pengantin laki-laki umumnya menggunakan celana panjang hitam, kemeja panjang, dan kopiah. Sementara pengantin perempuan menggunakan rok atau celana panjang, kebaya, dan kerudung. Kemudian pengantin laki-laki dililitkan tubuhnya dengan 7 lembar kain sutra yang kemudian dilepaskan satu persatu. Yang ke-11 adalah ziarah kubur. Sehari setelah pernikahan berlangsung, kedua pengantin bersama dengan keluarga pengantin perempuan melakukan ziarah ke makam nenek buyut. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur atas pernikahan yang telah berlangsung lancar. Nilai budaya yang terkandung dalam adat ini adalah nilai spiritual. Segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat suci untuk mendapatkan ridho dari Tuhan. Dan yang terakhir yaitu Masita Beseng. Sebagai penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga pengantin bertemu di rumah perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara kedua keluarga. Nilai budaya yang terkandung dalam adat ini adalah nilai sosial, yaitu memiliki lingkungan sosial dan membentuk pergaulan hidup bersama. Mereka saling membantu dalam kebaikan dan mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia juga terkait pada persekutuan dengan sesamanya.